Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngoleksi, Ngobrol Golek Solusi. Kembali lagi dengan saya Atik Zuliati. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman setia yang ngoleksi. Hari ini kita jumpa lagi di episode selanjutnya Ngoleksi. Spesial banget teman-teman, karena hari ini kita kedatangan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Ada Bapak Henry Kristianto. Halo Pak, selamat datang di Ngoleksi. Iya, selamat datang, selamat sore. Terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya untuk datang kemari. Apa kabar Pak? Kabar baik, Oke. Mbak. Ya, Jadi teman-teman, Pak Kris ini adalah Kepala Bidang UMKM Betul. sekaligus Pembina UMKM Sekabupaten Pati ya Pak ya. Ya. Jadi hingga saat ini kan Pak, jadi pandemi COVID-19 juga belum berakhir itu ya. Sebenarnya pandemi ini itu berimbas ke berbagai sektor di tatanan sosial kita, ya, baik betul. dari pendidikan, sosial, bahkan ekonomi pun ikut kena imbasnya juga ya Pak. Yang paling parah kena sorotan mungkin lebih ke ekonomi, karena ekonomi itu berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melihat fenomena semacam itu Pak, bagaimana menurut Bapak? Ya, memang pandemi ini memang akan berdampak mungkin ke semua lini perekonomian ya, terutama pelaku-pelaku usaha mikro, ya mikro, kecil dan menengah. Di sini memang kami memberikan kesimpulan bahwa perekonomian ini tanpa adanya pelaku usaha mikro itu tidak jalan, karena secara langsung dianggap fondasi perekonomian Indonesia lah itu memang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, saya disebut dengan UMKM. Nah disitulah Mbak, memang kita kalau pemerintah memang harus berupaya bagaimana supaya fondasi ini juga nggak roboh. Andai kan ini fondasi roboh, akan efeknya akan ke atas perekonomian negara juga kan gitu. Makanya dari pemerintah itu memberikan terobosan banyak program di saat ini, gitu toh. Makanya kami selaku pembina dari Dinas Koperasi UMKM, kita mendorong supaya teman-teman pelaku usaha mikro yang di bawah ini masih tetap bertahan. Iya. Seperti yang kita tahu nih Pak, kasus pengangguran sekarang ini di Indonesia, bahkan khususnya di Kabupaten Pati sendiri itu semakin meningkat gitu. Betul. Di masa pandemi ini. Dan banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan ataupun dipotong gaji karena ya industri sekarang ini lagi lesu gitu loh Pak. Dan banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaannya itu memilih buat jualan atau membuka usaha kecil-kecilan gitu ya. Sebenarnya langkah itu tepat nggak sih Pak buat Bapak sendiri? Ya memang terobosan pemerintah memang berbagai macam ya. Contohnya salah satu untuk menanggulangi atau untuk memberikan solusi kepada teman-teman kita yang mungkin sudah di PHK, mungkin dirumahkan, banyak sekali itu ya. Nah, itu kan ada juga terobosan tentang prakerja itu ya. Prakerja itu juga salah satu terobosan pemerintah juga bagus sekali. Yaitu memberikan pelatihan ya yang memang dibiayai dari pemerintah, namun tidak secara tatap muka, namun juga secara daring atau Zoom meeting gitu. Setelah nanti di situ juga akan diberi bantuan modalan mungkin ya, disebut permodalan atau disebut bantuan yang lain ya, yang sebulannya itu 600 kali berapa bulan gitu ya. Nah itulah salah satu juga membuat solusi untuk teman-teman yang terkena PHK untuk bisa mengubah pola pikirnya, yang semula dia itu bekerja menggantungkan oleh bosnya ya. Ya sekarang dia mendapatkan pelatihan dan dia akan bisa untuk bermandiri, untuk menciptakan wirausaha baru kan. Nah, makanya banyak sekali yang dari teman-teman yang ter-PHK itu memasuk ke dalam UMKM itu, jadi usaha sendiri lah. Soalnya kalau mengandalkan mencari kerja atau lowongan kerja itu kayaknya sulit banget ya Pak ya sekarang.
Iya betul, karena pengurangan kan banyak sekali ya. Contohnya 1000-an lah mungkin hampir jutaan ya yang terkena PHK. Ada juga pabrik yang sampai tutup juga kan gitu. Nah makanya pemerintah solusinya sangat tepat, bagus sekali ya, dengan adanya bantuan-bantuan seperti itu gitu kan. Iya. Tapi balik lagi Pak, ketika teman-teman ini udah mulai sadar gitu. Mulai menciptakan, karena ketika masyarakat ini udah mulai merambah ke dunia UMKM kan otomatis kalau udah semakin berkembang bakal menciptakan lapangan pekerjaan gitu buat yang lain. Tapi masalahnya di sini adalah balik lagi di kondisi yang masih krisis pandemi ini kan kita itu masih dibatasi untuk melakukan aktivitas, dibatasi untuk melakukan kegiatan yang sifatnya bisa menimbulkan kerumunan gitu. Masalahnya yang dihadapkan di sini itu pelaku UMKM bakal lebih kesulitan gitu Pak memasarkan produknya. Gitu ya. Oke. Kami perlu ketahui memang di tahun 2020 itu memang terjadi lonjakan database kami. Itu di tahun 2020 itu di 2020 awal itu sekitar 8.000 sekian. Sampai dengan kemarin saya rekap di tahun 2021 awal itu sejumlah 14.000. Nah, makanya disitulah pelaku-pelaku usaha mikro ini semakin bermunculan. Mungkin itu efek dari teman-teman kita yang mungkin dari PHK atau mungkin beliau yang kerja di menjadi apa gitu, mungkin dia nggak tepat ya, nggak ada pemasukan, dia beralih ke dalam usaha mikro. Dia walaupun berjualan, dia mungkin membuat apa gitu kan, mungkin bisa membuat masker untuk dijual saat pandemi ini ya, mungkin beliaunya bagus sekali, dia berkreativitas untuk merubah pekerjaannya kan gitu. Untuk pemasaran memang saya akui di dalam pandemi ini memang susah sekali. Itu menjadi kunci teman-teman untuk berusaha, namun kuncinya kan untuk pemasaran ya. Kalau kita membuat produk sehari aja membuat berapa ribu itu bisa. Namun untuk pemasarannya gimana gitu. Karena contohnya kalau dulu ada PSBB di kota-kota besar benar sekali itu cukup. Awal-awal utama itu memang mengeluhnya di situ. Contohnya teman-teman pelaku usaha mikro itu yang sudah kerjasama dengan toko retail, contohnya seperti di Makro Semarang, di Jakarta, di ada manapun itu susah untuk mengirim gitu aja. Gitu. Nah, banyak lagi yang tutup-tutup ya, sehingga produknya itu dikembalikan. Itu saat awal pandemi itu, selain dia tuh susah untuk memasarkan, Mbak, itu dia mengalami kerugian. Karena apa? Barang sudah dimasukkan dikembalikan lagi. Karena banyak restoran yang tutup. Nah, takut untuk itu kelamaan retun semua lah, itu terjadi kerugian yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kami sebagai pembina itu bagaimana caranya untuk membantu untuk pemasaran, sehingga kami mencoba untuk membantu memberi pelatihan tentang pemasaran digital. Contohnya kemarin di bulan di tahun 2020 itu kami kerjasama dengan UMK, Universitas Mulia Kudus, dan Tokopedia. Alhamdulillah di ACC, walaupun tidak bisa mencakup semua pelaku usaha, namun kami bisa menggandeng beberapa pelaku usaha mikro khususnya yang kesulitan tentang pemasaran itu, kami latih di situ untuk pemasaran lewat toko-toko digital, online gitu ya Pak, marketplace, Shopee, dan salah satunya kemarin yang kami kerjasama dengan Tokopedia. Karena kita juga nggak bisa memungkiri bahwa teknologi sekarang tuh udah semakin canggih gitu. Betul, ya Pak. Mungkin masyarakat juga harus lebih melek teknologi juga. Di sini gini Pak, sekarang itu nggak cuma anak-anak muda aja yang pakai sosial media gitu. Betul. Mungkin juga sosial media jadi alternatif yang bagus untuk memasarkan produk-produknya ya Pak ya. Iya. Tentunya itu banyak sekali di Facebook, di Facebook, marketplace itu kan, dan di Instagram kan. Toh itu yang sebagai di WA juga bisa untuk story-nya itu memasarkan. Sekarang juga ada di WA itu sebagai akun bisnis, itu menjadi pengembangan
kita untuk bisa melakukan pemasaran di situ. Memang kita harus berkreativitas Pak untuk pemasaran, karena kita di dalam pemasaran itu memang sangat-sangat penting yang harus kita bisa pegang kuncinya. Kalau kita sudah bisa menguasai toko-toko digital itu ya, atau e-commerce itu, kita akan lebih enak untuk menjual. Nggak usah kita keluar-keluar, kita pasti ada pesanan-pesanan terus gitu. Banyak sekali contohnya pelaku-pelaku teman-teman kita, pelaku usaha mikro itu yang sudah pakai e-commerce saja. Ya, kayaknya juga sekarang kalau mau buat usaha nggak usah repot-repot bangun toko yang gede ya Pak ya. Betul, di rumah kita di rumah bisa juga. Terus teman-teman juga berkreativitas selain dia menjual dagangannya sendiri Mbak. Memang kami mendorong atau kami arahkan untuk saling menjualkan produknya. Jadi contohnya produknya mbaknya kami jualkan, masnya kami jualkan gitu. Jadi kita nggak harus menjual produk sendiri. Memang saya suruh untuk saling menjualkan gitu. Toh dia sebagai reseller walaupun dia mungkin dapat keuntungan berapa persennya itu dia, tapi bisa membantu teman-teman untuk memasarkan produk. Itu juga bisa mengembangkan usaha bersama ya Pak sebenarnya. Tapi masalahnya balik lagi karena nggak semua orang mungkin bisa memanfaatkan media itu sendiri Pak. Jadi masih banyak orang yang masih gaptek gitu istilahnya ya. Jadi emang PR besar buat memang dinas sendiri karena emang harus berjuang keras gitu karena pemasaran ini menjadi puncaknya ketika barang udah diproduksi tapi strategi pemasarannya masih nol kan ya sayang gitu ya mungkin. Jadi gini, memang itu sebagai kendala oleh teman-teman pelaku usaha mikro yang gaptek dengan teknologi ya. Jadi kami mempunyai binaan itu Mbak komunitas UMKM yang besar ada 2, itu namanya KUPAT, itu komunitas UMKM Pati, yang satunya KUMIMA, kelompok usaha mandiri Indonesia Maju. Selain itu ada klaster. Klaster itu yang mungkin kelompok yang khusus usahanya. Contohnya klaster makring, klaster makan ringan. Nah, itu khusus di situ anggotanya makan ringan semua. Terus klaster kopi, anggotanya kopi semua. Klaster batik itu anggotanya batik semua. Terus klaster craft itu anggotanya craft semua. Nah, disitulah memang bentuk terobosan kami memang untuk memasarkan teman-teman tuh yang nggak bisa teknologi dibantu oleh yang bisa. Nah, makanya kami memang harus saling kerjasama di situ. Kami selalu berkomunikasi dengan komunitas itu supaya tidak hanya maju dirinya sendiri. Satu maju harus semua bisa maju semua. Nah, itu menjadi semboyannya beliau-beliau. Bagus sekali kalau kita bicara dengan teman-teman pelaku itu bagus sekali. Itu pembinaannya itu seperti apa Pak dalam membina UMKM itu? Ya, kami selain saya memberikan pembinaan secara langsung ke lapangan ya, ke teman-teman pelaku usaha di rumah-rumah gitu. Kami juga ada program yang memang dari Dinas Koperasi UMKM itu salah satunya pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan itu lengkap Pak, mulai dari pembuatan produk, pemasaran produk, sampai branding, branding, kemasan, juga foto digital, foto produk itu dilatih semua di situ. Jadi memang pelatihan itu sampai 3 hari karena kami menganggap kalau sudah pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan itu harus dia benar-benar mampu untuk jalan sendiri kan gitu. Seperti itu. Selain itu juga itu banyak sekali program-program dari kami, pelatihan desain juga ya, pelatihan pembuatan produk-produk tertentu lah. Jadi memang kami banyak sekali untuk kegiatan itu. Oke, mungkin teman-teman di rumah nggak banyak yang tahu gitu Pak mengenai pembinaan UMKM ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kalau teman-teman yang para calon-calon pengusaha ini ingin ikut serta gitu. Jadi gini, memang caranya memang sebelum teman-teman pelaku usaha mikro yang khususnya di Kabupaten Pati mau ikut pelatihan itu harus kuncinya utama masuk ke database kami dulu, mendaftarkan dulu menjadi database, menjadi data di kami, ada di kami, baru kami tahu ini berarti ini belum pernah ikut ini kami Toh itu akan kami setelah masuk ke dalam database kami
kami memang berupaya supaya ini masuk ke dalam komunitas. Ya, karena apa? Kami memudahkan untuk komunikasi. Berarti saya punya program ini, saya share ke komunitas. Saya punya pelatihan ini gitu, saya share di komunitas sehingga ditangkap oleh teman-teman komunitas di grup. Dia akan mendaftar sendiri, gitu. Jadi kami nggak woro-woro kemana gitu, kelamaan Mbak gitu. Makanya kami mempunyai solusi yang salah satunya itu kemarin komunitas Kupat itu ya, komunitas UMKM Pati itu saya ikutkan sebagai itu lomba inovasi tingkat Jawa Tengah kemarin, tingkat pusat kemarin bulan tahun 2020 tentang inovasi untuk pengembangan UMKM. Tapi alhamdulillah walaupun belum bisa mencapai ke prestasi, kami tetap mau mencoba lagi. Maju terus ya Pak ya. Karena kami sudah ada buktinya sebelum ada komunitas dan setelah ada itu mempermudah komunikasi dengan teman-teman pelaku. Emang pemasaran produk itu menjadi masalah yang cukup serius bagi para pelaku UMKM ya Pak ya. Mungkin kalau dulu sebelum pandemi pemerintah kabupaten sendiri tuh sering mengadakan kayak expo gitu loh Pak, pemasaran produk-produk UMKM lokal gitu ya. Tapi kan sekarang kondisinya masih seperti ini gitu Pak. Ada terobosan baru nggak sih Pak untuk menggantikan kegiatan itu? Iya, memang apa ya Mbak, memang saya sesali dan saya sesalkan, tapi itu nggak saya sesali karena ini memang musibah ya bagi masyarakat dunia mungkin ya. Itu setiap tahun itu pasti ada momen-momen itu, terutama saat hari UMKM itu pasti ada kami membuka expo. Expo itu memang kami buat khususkan kepada teman-teman pelaku usaha mikro kecil menengah untuk menampilkan produk-produknya. Biasanya kami laksanakan di situ. Karena ini kemarin ada pandemi itu kita tidak bisa. Memang arahan dari pemerintah provinsi tidak ada pameran untuk penampilan produk-produk pelaku UMKM. Terus biasanya itu kan juga ada PRPP, gitu, Jawa Tengah itu Expo Jawa Tengah, terus apa itu pameran-pameran internal di kota-kota besar itu biasanya mengikuti kita. Namun adanya kemarin kita juga memang menjadi kendala teman-teman pelaku usaha itu untuk memasarkan atau menampilkan kan gitu. Biasanya sampai luar Jawa juga kok kita mengikuti gitu. Balik lagi ya Pak, karena kondisi kita seperti ini ya mungkin nggak bisa kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Terus ini terobosan dari provinsi kemarin itu pameran secara virtual. Secara kita virtual di ruangan itu secara virtual memang dibuka Pak Ganjar kemarin bulan apa ya, dibuka oleh Bapak Gubernur kita. Itu ya juga bagus sekali, namun peminatnya kadang kurang ya. Teman-teman yang apa itu konsumen itu mau melihat secara virtual itu ya nggak tahu secara langsung apa itu barangnya dan nggak semua daerah ada sinyal Pak. Itu yang menjadi kendala juga. Kendalanya cukup ini. Ini ya bagus sih, tapi memang minat minat pembeli itu pembeli masih buka web buka laptop dan sebagainya kan. Tapi sekarang juga orang-orang itu lebih adanya media sosial ataupun platform belanja online itu orang-orang jadi malas keluar rumah juga Pak. Jadi di rumah juga bisa belanja gitu. Iya betul. Mungkin juga masyarakat itu bisa mulai mempelajari hal itu gitu loh Pak ya, mengikuti perkembangan teknologi sekarang gitu. Balik lagi.